SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita yang sepantasnya, sepatutnya, sewajibnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Ini contoh gampangnya nikmat anggota tubuh. Allah beri nikmat anggota tubuh sehat yang ada di badan kita ini. Andaikan oleh Allah satu saja fungsi dari anggota tubuh kita dicabut, maka kita tidak bisa apa-apa. Fungsi mata kita oleh Allah dicabut, tidak bisa melihat. Na'udzubillah. Ya, saya punya teman ini. Dia nih punya anak, Pak, diberi HP. Dari umur 2 tahun anaknya megang HP sampai umur 6 tahun. Jadi megang HP sekitar 4 tahun. Tiap hari main HP, diisikan pulsanya, kuotanya. Terkadang ring sepuluh tak mau repot. Tako anak menyala main HP, paring HP juga. Tako anak menyala, bu ibu nonton TV, paring HP. Tak mau repot, tak menyala ya, cong ya. Tempeng kaki main luar, cong, bahaya, cong, main luar, cong. Main rumah HP, main HP, aman main HP. Padahal HP ini kan lebih sare timbang main kelayang, Pak. Lebih sare timbang main guli, lebih sare timbang main kak berkaan, ini ke HP. Akhirnya paling HP dari umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. Suatu hari ini anak jalan ikut dengan ibunya ke rumah keluarga. Masuk ibu. Ibunya masuk ke dalam rumah keluarga, anak ini kepak kunjung macam ibang labeng. Ini pakai bahasa Indonesia. Campur nih kan apa 100 meturis aja. Oh, ada campur juga. Udah pakai bahasa Indonesia aja lagi. Nah, biar adil. Karena santri itu yang ikut tuh kan santri campur-campur tuh. Baik. Akhirnya anak ini ikut ibunya ke rumah keluarganya, diajak silaturahmi. Ketika ibunya masuk ke rumah keluarga, ini si anak masih berdiri di depan pintu. Ini kisah nyata, Pak. Anaknya teman saya. Berdiri di depan pintu oleh ibunya, "Bang, masuk, Bang." Kata si anak, "Mana pintunya, Mak?" Itu pintu, mana ada, gelap. Sekali dilihat, astagfirullah, lupa anaknya buta sampai sekarang. Diperiksa bawa ke Jakarta, kata dokter, udah ndak bisa. Ini karena sering main HP, kena cahaya HP, kena sinyal, radiasi dan lain sebagainya. Akhirnya anak tersebut buta. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang tua sekarang membiarkan anaknya. Ini kembali lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tak mungkin kita bisa menghitungnya. Banyak sekali nikmat. Ya, nikmat gigi. Makanya jagalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Bapak oleh Allah diamanahkan punya istri, Pak. Diamanahkan punya istri. Jaga istri, Pak. Istrinya, Pak. Itu istri Bapak itu, Pak, ciptaan Allah. Jangan dirusak-rusak. Terkadang salah sekunik. Keluar boleh bahasa India. Maaf, saya dari India, Pak Sahrukan. Jadi biasa pakai India. Biasanya Bapak mohon maaf, kadang-kadang istrinya salah sedikit ditinju, ditempeleng. Wow. Ditinju, pong, habis giginya rongak 5 buti. Yang rugi kan Bapak. Kalau udah punya istri gigi rongak 5 buti kan payah, apalagi rongak 10 buti. Nah, bawa acara kawinan malu. Oh, gampang Pak Ustaz, gampang, tinggal belikan gigi palsu. Iya, gigi palsu. Kalau makan dodol kan repot. Bisa lepas tuh gigi semua. Maaf yang punya gigi palsu, saya pun pakai gigi palsu nih, kadang-kadang lepas gak ya. Makanya syukuri nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat apa lagi? Nikmat harta. Gunakan harta kita di jalan Allah. Nih, Masya Allah, tadi katanya di masjid sini, saya tadi tak lihat, nanti mau lihat baliknya nih. Masjid itu katanya diroboh, alhamdulillah udah dibangun. Mulai tiang. Ini mumpung nih, Pak. Buktikan nikmat yang Allah berikan kepada Bapak, bahwa nikmat tersebut digunakan di jalan Allah. Dengan apa? Dengan nyumbang masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah, ala hadits kama qala. Kata Nabi Muhammad, barang siapa membangun sebuah masjid, maka nanti Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Jadi kalau dia bangun sendiri masjid, Bapak ada Pak Haji yang banyak tanahnya sini, bos langsat, udah Ustaz Muniri, anak sendiri yang mau bangun, anak mau jual tanah anak sana 2 hektar. Berapa biaya masjid? Cukup 1 miliar. Cukup. Udah, jual tanah anak sendiri. Nanti dia nih akan dapat sebuah istana di surga. Atau kalau cuma nyumbang 10 sak semen,
Oh anak-anak Pak Ustadz, saya cuma nyumbang 10 sak semen. Ya kira-kira kan jadi 10 sak semen jadi tidak rumah? Ah nanti dapat istana ya sebesar 10 sak lah. Oh anak tidak bisa Ustadz, anak cuma bisa sesak semen. Ya udah rumahnya kecil kayak kandang ayam. Ya sesak semen. Jadi tergantung. Makanya jangan pelit-pelit, ingat harta kita tidak akan kita bawa mati. Bukan apa Pak Bu ya, kita ini banyak dosa. Dosa kita macam-macam, kadang-kadang ya sholat jarang-jarang, puasa kadang-kadang, disuruh gaji malah hilang, udahlah banyak dosa, ditambah lagi tidak pernah bersedekah. Siapa tahu gara-gara kita bersedekah ini, mungkin ini bisa jadi penghapus dosa kita. Apa kata Nabi Muhammad? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala, dapat menghapus dosa. Ini orang sedekah Pak. Terutama yang merasa banyak dosa termasuk saya ini. Makin banyak dosa, makin banyak sedekah. Tapi ingat, sedekah ke masjid sehalal Pak. Pas menang nomor sedekah ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustadz Muliri, saya tadi menang nomor 4 angka dapat 200 juta. Ini saya sedekahkan ke masjid. Oh salah, nggak bisa nih. Nah, kalau bisa kan Pak, andai kan kita umpama ada uang haram, ya biasa menang nomor nih. Ini menang nomor umpamanya 10 juta. Oh ini hasil langsat yang 5 juta. Pisahkan, yang 5 juta ini untuk masjid, yang 10 juta ya untuk yang lain lah ya. Untuk belikan motor atau apa. Ini ada sebuah cerita Pak, disebutkan dalam kitab An-Nawadir. Ada seorang Pak Haji sangat kaya raya, cuma terkenal pelit, miscerek, naudzubillah. Suatu hari ada seorang janda, dia punya anak banyak, anaknya yatim meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, anaknya banyak. Lalu seorang janda ini bersama anak-anak yatimnya, dia pergi ke Pak Haji yang kaya raya. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Pak Haji, saya ini seorang janda, suami saya sudah meninggal dunia. Ini anak-anak saya banyak, semuanya anak saya ini yatim. Kami ini lapar Pak Haji, kami belum makan 2 hari 2 malam. Terus ibu datang ke sini mau ngapa? Saya Pak Haji minta sumbangan pada Pak Haji. Tidak banyak Pak Haji. Saya hanya minta sedekah dari Pak Haji. 2 kilogram tepung gendong dan 2 keping uang. Kebetulan kejadiannya ini di kitab di negara Arab. Di Arab itu Pak, tiap hari orang makan roti. Roti terbuat dari tepung gendong. Di Arab, dulu saya mondok, kebetulan saya mondoknya satu angkatan sama-sama dengan Habib Toha Al-Jufri. Hajinya pun sama-sama. Haji 2008 dengan Habib Toha pakai bis. Pakai bis lewat darat dari negara Yaman, ya sampai ke Mekah tuh 2 hari 2 malam. Masih murah dulu 3 juta ya haji. Jadi kalau di Arab, orang kaya tuh Pak, orang kaya makan nasi itu di Arab. Orang miskin makan roti itu di Arab. Jadi orang Arab yang kaya makan nasi, yang miskin makan roti. Kalau di Parik Banjar terbalik. Orang kaya makan roti, orang miskin makan nasi. Berarti sebenarnya bapak ini kaya makan nasi kalau di Arab lah. Akhirnya minta sedekah Pak Haji. Saya minta sedekah 2 kilogram tepung gendong dan 2 keping duit. Anggaplah duitnya ya 2 keping kurang lebih 20 ribu lah cincin kalau zaman sekarang. Apa kata Pak Haji yang masin nih? Oh, ibu minta sedekah. Oke, besok ibu datang lagi. Besok akan saya beri. Keesokan harinya pergi dengan menahan rasa lapar. Udah 3 hari 3 malam. Mereka tidak bisa tidur kelaparan. Mengharap besok pagi akan diberi sedekah oleh Pak Haji. Besok pagi dengan semangat. Ibu janda dengan anak-anak yatimnya pergi ke rumah Pak Haji. Pak Haji, mana janjinya Pak Haji? Janjinya Pak Haji kepada kami, katanya Pak Haji nak beri 2 kilogram tepung gendong dan 2 keping duit. Apa kata Pak Haji? Udah tidak beri, dia nanya. Oh, ibu seorang janda. Iya Pak Haji, saya orang janda. Saya janda Pak Haji. Oh, kalau gitu saya pingin, mana surat janda dari Pak RT? Bukti ibu janda dari Pak RT mana? Nah, ini kadang-kadang ada orang gitu. Kalau ada orang minta sumbangan masjid, masuk di kampung, nah, minta assalamualaikum, bawa proposal, minta sumbangan, nanya, mana surat jalan dari Pak RT? Mana surat jalan dari Klebun? Mana surat jalan dari Bupati? Pertanyaannya banyak, nyumpang seribu. Udah Pak, kalau ada orang datang ke sini minta sumbangan, nggak usah banyak tanya, beri semampu Bapak, 10 ribu, 50 ribu, tetap itu nyampe. Oh dia minta sumbangan untuk masjid. Bapak nyumbang dengan niat untuk masjid 50 ribu. Itu nyampe, ditulis oleh Allah Bapak nyumbang untuk masjid. Masalah dia betul-betul bangun masjid atau nipu atau bohong, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sedekah, udah berniat untuk masjid. Akhirnya oleh Pak Haji, karena ibu tidak bisa membuktikan bahwa ibu seorang janda, ya saya tidak jadi balik si ibu janda ini. Mereka nangis dengan anak-anaknya dengan menahan rasa lapar dan sakit hati. Ketika mereka pulang di tengah jalan bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini termasuk ya ustadznya orang Kristen, orang non-Muslim. Bertemu dengan pendeta. Pendeta bertanya, ibu, kenapa ibu nangis? Kenapa anak ibu nangis? Ada apa?
Pak Pendeta, kami nangis ini pertama karena kami lapar. Udah 3 hari 3 malam kami belum makan. Tapi itu tidak terlalu menyedihkan kami. Yang lebih kami sedih, bahkan kami sakit hati Pendeta. Kami tadi ditolak oleh seorang Pak Haji yang kaya raya. Kami cuma minta sedekah 2 kilogram tepung gandum dan 2 keping duit. Malah kami tidak diberi, kami dipermalukan. Sakit hati kami, wahai Pendeta. Akhirnya oleh Pendeta, Pak Bu, si janda dengan anak-anaknya miskin ini dibawalah ke rumah pendeta. Nyampe rumah pendeta, Pak Bu, dimandikan, ganti baju, beri makan enak. Lalu setelah itu oleh pendeta ditanya, Bu, ibu minta dari Pak Haji berapa kilogram gandum? 2 kilo. Diberi 200 kilo. Ibu minta berapa keping duit? 2 keping. Diberi 200 keping. Akhirnya pulanglah dengan hati gembira. Di malam hari, Pak Bu, di malam hari Pak Haji tidur. Ini Pak Haji yang cerai nih, yang masin. Tidur. Di dalam tidurnya Pak Haji bermimpi. Bermimpi di depan dia nih ada 2 buah istana yang terbuat dari emas. Di depan istana tersebut berdiri malaikat menjaga istana tersebut. Dengan hati sombong, dengan hati pede percaya diri, Pak Haji pergi ke malaikat. Malaikat, ini pasti 2 buah istana emas ini untuk aku. Kata malaikat, Pak Haji pede amat kau Pak Haji. Emang kau siapa? Aku ni Pak Haji. Aku ni udah haji berpuluh-puluh kali. Nah, kalau haji sekali itu kan ditulis. Kalau haji sekali, Abu Bakar, itu sekali. Kalau haji 2 kali, 2 berarti Abu Bakar. Kalau 10 kali, Abu Bakar. Itu gila pangkat nama itu. Bukan apa, kadang-kadang ada Pak Haji, mohon maaf, tidak semua, sebagian. Kalau ada orang tak manggil di Pak Haji, namanya Bakar, namanya Haji Abu Bakar. Tak ada orang tak ada manggil Pak Haji Bakar. Manggil Pak Bakar, tak ada nulai, marah dia. Kenapa kau tak manggil aku Pak Haji? 30 juta, tahu mahal nih, kata dia. Panggil lah Pak Haji Muhyiddin tukang bubur. Ya. Akhirnya dengan pede Pak Haji malaikat, ini 2 buah istana emas ini pasti oleh Allah diberikan kepada aku karena aku udah haji berpuluh-puluh kali. Kata malaikat, oh kau udah haji? Udah. Mana bukti surat haji kau dari Pak RT? Mana? Dibalas kata malaikat, bingung Pak Haji. Enggak, kata malaikat, Pak Haji, sebenarnya 2 buah istana emas ini oleh Allah diberikan ke kau. Cuma karena ente menolak permintaan dari seorang janda dengan anak-anak yatim, 2 kilogram tepung gandum, 2 keping uang, akhirnya oleh Allah dialihkan 2 buah istana emas ini oleh Allah diberikan kepada seorang pendeta yang baik hati. Terbangun Pak, terkejut Pak Haji. Ketika terbangun Pak Haji berjalan keliling kota mencari rumah pendeta. Akhirnya Pak Haji bertemu. Pak Haji menceritakan kepada pendeta mimpinya. Lalu Pak Haji bilang, pendeta, saya akan membeli 2 buah istana emas dalam mimpi saya, pendeta, kata Pak Haji. Oh, enggak bisa, kata pendeta. Biar, akan saya beli. Pak Pendeta memberi ke janda berapa kilogram? 200 kilo, kata Pak Haji. Akan saya ganti 2.000 kilo. Pak Pendeta beri berapa keping duit? 200 keping. Akan saya ganti 2.000 keping. Yang penting 2 buah istana emas dalam mimpi tersebut Pak Pendeta berikan pada saya. Apa kata pendeta? Kata pendeta, mohon maaf Pak Haji, tadi malam saya pun mimpi bahwa saya dapat 2 buah istana emas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si pendeta masuk Islam berkat apa? Berkat sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Apalagi kalau kita sedekah langsung ke Baitullah, rumah Allah, masjid, pahalanya lebih berlipat-lipat lagi. Kalau kita sedekah ke fakir miskin, Pak, belum tentu untuk ibadah. Bapak sedekah ke anak yatim, belum tentu untuk beli sarung, belum tentu untuk beli Quran. Bisa jadi belikan ke layang. Sedekah ke fakir miskin, belum tentu fakir miskinnya sholat. Tapi kalau bapak sedekah ke masjid, udah pasti masjid tempat ibadah, tempat orang sholat, tempat orang ngaji, pahalanya lebih besar. Makanya ayo sedekahkan harta kita. Jangan kita takut miskin. Nggak ada ceritanya Pak. Belum ada cerita Pak, orang dermawan yang labuk nih ke miskin, nggak ada. Nggak ada. Tambah dermawan, belum ada cerita. Oh, ada Pak Haji sini umpama sedekah 1 hektar dijual untuk bangun masjid, lalu kebesokannya bangkrut. Nggak ada cerita. Yang banyak cerita tuh Pak ya, orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit. Ini yang banyak cerita nih. Makanya kalau ingin panjang umur, sehat, terutama selamat dari virus corona, jangan masin-masin, sedekah. Apalagi ini masjid kita sendiri Pak. Kata Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i bilang gini, kalau kau masuk satu kampung, kau pingin tahu orang kampung tersebut ahli ibadah atau tidak, jangan kau tanya. Jangan tanya satu-satu. Kalau tanya satu-satu pasti dia bilang, aku ahli ibadah kan. Nah, boleh kipas Kur. Yang mulai panas Kur. Tadi sejuk ya. Jadi kata Imam Syafi'i Pak Bu,
kalau kita ingin melihat orang kampung tersebut, orang Parit Banjar ini ahli ibadah atau tidak, jangan tanya satu-satu, kata Imam Syafi'i. Lihat masjidnya. Kalau masjidnya cantik, megah, jamaahnya ramai, berarti orang Parit Banjar cinta Allah, cinta ibadah. Tapi kalau masjidnya 10 tahun dibangun tak jadi-jadi, itu perlu tanya. Saya mau lihat nih berapa tahun kira-kira orang Parit Banjar bisa jadikan masjid nih. Mudah-mudahan tak lebih 5 tahun dia. Masjid, Pak. Bapak bangun rumah sendiri nih. Bangun rumah sendiri habis 300 juta sendiri bisa. Masa masjid sebuti satu kampung Parit Banjar tak bisa? Aneh. Andaikan diwajibkan nih satu orang Parit Banjar, satu kepala keluarga 10 juta, jadi masjid. Diwajibkan umpama. Ya, ini rumah Bapak nih, Pak, yang Bapak bangun enggak akan dibawa mati. Enggak akan. Wah, sekaya-kayanya orang, Bapak punya tanah 100 hektar. Nanti paling mati. Banyak orang punya tanah 100 hektar, tapi ketika mati numpang di tanah orang. Tak mampu nak nguburkan tanah sendiri. Ketika mati, dia Pak Haji kaya, tanahnya 100 hektar, tapi mati dikuburkan pemakaman umum. Malu, Pak, malu. Apa guna kau tanah 100 hektar tuh? Masa kalau kau kaya punya tanah 100 hektar, ambil tanah 2 hektar, umumkan ke warga. Hei, warga Parit Banjar, aku nih punya tanah 100 hektar. Itu yang dekat masjid tuh 2 hektar tuh, itu aku wakafkan untuk pemakaman umum. Kalau aku mati, aku kuburkan di tanahku sendiri. Mantap. Kaya tanah puluhan hektar, meninggal numpang di tanah orang, di pemakaman umum. Ya Allah, tak kaya berarti itu. Harta kita tidak akan kita bawa mati, Pak. Rumah kita sekarang, Pak, tipe, ada tipe 100, ini besar tipe, tapi nanti ketika meninggal dunia, tipe rumah kita 1x2. Itu rumah kita. Sedangkan rumah kita yang kita sumbangkan, harta kita yang kita sumbangkan untuk masjid, itulah nanti akan menjadi penyelamat yang akan menolong kita nanti di dalam kubur. Oh, Bapak nyumbang semen 1 sak. Ya, kayak ada cerita nih, Pak, ya, ada orang pelit, naudzubillah. Pelit, naudzubillah. Dia nih, Pak, suami istri pelit, sama-sama pelit, kompak. Ya, kadang-kadang kan ada suaminya pelit, istrinya baik. Istrinya pelit, suaminya baik. Yang jarang nih biasa dua-duanya pelit. Pelit, naudzubillah. Enggak pernah mereka berdua nih bersedekah seumur hidup. Akhirnya suatu hari si istri buat kue serabi, Pak. Tahu serabi, Pak? Ya, serabi. Ini di kitab juga ceritanya. Cuma kena saya diterjemahkan kue serabi. Roti kalau di Arab dia. Cincin-nya lah kue serabi, serabi itu. Buat kue serabi, gosong, angos. Akhirnya disedekahkan, Pak, kepada tetangganya, Pak. Ikhlas. Ikhlas yang angos, ikhlas. Akhirnya meninggal, Pak. Ya, suaminya meninggal dulu, Pak. Meninggal suami. Ini pelit nih suaminya. Istri juga pelit. Ketika meninggal dunia, Pak, kena malaikat ditanya, "Marabuka?" Tak bisa jawab. Karena pelit. Tak pernah ke masjid, tak pernah sholat, tak pernah puasa, pelit lagi. "Marabuka?" Tak bisa jawab. "Man nabiyuka?" Tak bisa jawab. Kata malaikat mungkar bilang kepada Nakir, "Kir, pangkung dia, Kir." Tak bisa jawab dia, Kir. Kena malaikat Nakir ketika nak dipangkung, Pak, dicambuk. Cek, tiba-tiba ada benda warna hitam, Pak. Nangkis tuh alat mukul tekan, Pak. Terkejut malaikat Nakir. Ini ceritanya saya buat-buatnya nih, Pak. Tapi ya susunannya sih sebenarnya ya dibumbu-bumbu ya, biar enak dengarnya, Pak. Kalau kena gitu ngantuk nanti ya. Tercampak tuh alat memukul punya malaikat Nakir. Kata malaikat mungkar nanya, "Kir, apa pula alat mukul kau campak, Kir?" Kata dia. "Apa benda hitam tuh?" Dilihat kata malaikat Nakir. "Apa nih, Kar?" Kata dia. Rupanya serabi hitam. Bayangkan, Pak, gara-gara sedekah serabi hitam, angos, ikhlas, oleh Allah penyelamat di dalam kubur. Bagaimana kalau Bapak sedekah ke masjid? Ya, sedekah ke masjid 1 sak semen. Walaupun tak banyak, yang penting ikhlas. Biasa nih, tuli lereng cerek nih, Pak. Tuli lereng cerek. Tak apa saya, kor ikhlas. Selebih bagus, tak apa 100 juta, kor ikhlas. Nyumbang 1000, nyumbang 1000. Udah nyumbang 1000 tak malu. Banyak minta pada Allah. Ya Allah, jadikan saya orang paling kaya sebungkur kecil. Ya Allah, tahun depan saya bisa naik haji ke Mekah. Pak, Bu, kalau cuma nyumbang 1000 tak akan nyampe ke Mekah. Nyampe bandara Supadio balik lagi. 1000 nyampe Mekah dari mana? Ya, sedekah ini kita hajat kita dikabulkan oleh Allah tergantung besarnya sumbangan kita. Makanya ayo gunakan harta kita di jalan Allah yang Allah berikan kepada kita.
Jangan kita hitung-hitungan, apalagi ini sekarang acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya pada malam ini saya akan membahas tentang 2 kalimat syahadat, nanti juga ada hubungan dengan Maulid Nabi. Ya, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kalau kita betul-betul bersaksi tiada Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Gara-gara ada virus corona, sekarang orang berubah, lebih takut ke corona, tapi tak takut pada Allah. Kalau tidak percaya, saya kadang-kadang saya ketawa, Pak. Ketawa sendiri. Kalau ngelihat bedereng bini ada orang perempuan, dia pakai motor, tak pakai kerudung, tapi pakai masker. Saya ketawa. Enggak ping kaki ping. Ya. Ke corona takut, kalau tak takut. Perintah dokter disuruh pakai masker, dia ikut. Tapi perintah Allah suruh nutup aurat pakai jilbab, tak ada dia ikut. Artinya dia lebih takut pada corona, tapi tak takut pada Allah. Banyak orang gara-gara corona begitu, Pak, berubah imannya. Apa kita takutkan corona, Pak? Corona ini makhluk kecil, makhluk hina. Lebih kecil dari tungau. Tahu tungau? Tongu-tongu. Hanya laki-laki yang tahu. Ya. Sampai saking takutnya, naudzubillah, kemarin, ya mungkin Bapak dapat video saya, banyak video viral itu ya. Ya, saking takutnya ke corona sampai yang ditutup masjid, betul. Di sini ada masjid tutup. Kalau sini alhamdulillah, yang banyak tutup di Kota Pontianak. Banyak tutup, Pak. Belasan masjid mungkin tutup sekota Pontianak. Masjid tutup, tapi pasar buka, mall buka, toko buka, kantor buka, bandara buka. Memangnya corona cuma ada di masjid? Di pasar tidak ada corona, Pak? Tak ada. Betul, di pasar tidak ada corona. Sebenarnya pasar Markona ben Marlena. Itu bahaya Markona Marlena, bisa direbut, Bapak. Ya. Apa yang kita takutkan? Masjid sebenarnya kalau ada apa-apa, ada wabah, ada penyakit, ada musibah, buka masjid lebar-lebar. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad bersabda? Idza ahatun unsilat minas sama suribat an ummaril masajid, yang artinya jika Allah menurunkan wabah penyakit yang berbahaya dari langit, suribat an ummaril masajid, maka akan dijauhkan, akan dipalingkan dari orang yang memakmurkan, yang meramaikan masjid. Ini udah hadis Nabi, janji Nabi. Jadi Bapak mau terlalu takut, ada yang takut berlebihan ke corona, kalau ingin selamat tak usah balik-balik di masjid. Bawa istrinya tidur situ nginap. Tapi ingat, jaga jarak dengan istri ya. Nah, jaga jarak. Kalau nak nyium istri pakai kayu kui-kui, bahaya. Banyak orang sekarang begitu, Pak. Keluar rumah berani tiap hari, pergi rumah tetangga berani, berangkat kerja berani, pergi ke warung berani, tapi ke masjid takut. Kalau lewat masjid ngeri, seakan-akan masjid itu pasti kalau masuk masjid pasti kena virus corona. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, yang beri penyakit Allah, yang beri obat kesembuhan Allah, dekati Allah, buka rumah Allah, Baitullah, bangun tuh masjid, sumbang tuh masjid. Kalau ingin selamat, makanya buktikan persaksian kita kepada Allah dengan apa? Dengan betul-betul beriman kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan apa kita bersaksi? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan apa bukti saksi kita? Yang pertama diantaranya dengan memperbesar acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Cok tong bitungan, Pak, untuk Nabi, Pak. Jangan hitung-hitungan untuk Nabi. Kalau kita ada anak kita kawin 20 juta, 30 juta, tahan kita keluar. Ya bila boleh tangan anak kersitung. Tapi kalau untuk molotan Maulid Nabi, ya udah beri semangka cukup. Kedeng 40 hari lah cukup. Ya, cukup telur. Coba acara kawinan, cara bin kabin, cukup telur, tak gerah. Kalau acara kawinan, ada sate, ada nasi lengkap. Apa boleh biasanya, Pak? Bakso, roti cane, macam-macam. Tapi kalau untuk Maulid Nabi, tong bitongan, Pak. Jangan kita hitung-hitungan. Saya biasa cerita, saya pernah ceramah, Pak, di Tanjung Raya 1 sekitar 4 tahun yang lalu. Di situ Masya Allah, ya ada seorang janda tua, nenek-nenek, umurnya hampir kurang lebih 80 tahun. Ini, beliau ini, Pak, udah katanya sudah meninggal. Beliau ini sering mengadakan Maulid Nabi tiap tahun. Udah diundang semua, Habib Toha, udah. Kebetulan sekitar 4 tahun yang lalu itu giliran saya diundang. Ramai yang datang, Pak, 500-an. Nenek ini bukan orang kaya, Pak. Rumahnya jelek. Alah, mungkin tipe 36 kecil. Dari kayu, atap daun, mereng.
Jadi ketika saya datang, saya kan sebelumnya saya nelpon, ada kebetulan ada wali santri, saya tanya, itu yang ngundang saya itu siapa tuh orangnya? Yang ngundang saya itu kan wali santri, karena nenek itu seorang janda Pak, jadi nyuruh wali santri. Saya telepon, saya tanya, siapa? Orang apa tuh? Orang termasuk orang paling miskin di sini Ustaz, rumahnya paling jelek. Tapi Masya Allah hebatnya, tiap tahun acara maulid paling besar. Oh gitu, rumahnya di mana? Ya rumahnya paling kecil, di gang. Akhirnya ketika saya datang Pak Bu, saya diletakkan di rumah bagus besar. Saya curiga. Oh, karena saya udah dapat berita bahwa rumah nenek kecil. Ketika saya duduk, saya tanya ke orang-orang, ini rumah siapa nih? Rumah tuan rumah? Bukan Pak Ustaz, bukan rumah tuan rumah. Rumah siapa? Rumah saya Ustaz. Siapa tuan rumahnya ente? Bukan Pak Ustaz, tuan rumahnya nenek sebelah. Oh, enggak mau saya. Pindah, semuanya pindah ke sebelah. Akhirnya pindah ke rumah nenek kecil itu Pak. Ya enggak siap Pak, masih berantakan. Itu sampai nangis nenek saking senangnya. Akhirnya setelah makan, habis ceramah makan, saya panggil nenek. Saya tanya, Nek, ini nenek ngadakan acara maulid Nabi disumbang orang kaya atau biaya pribadi? Oh, biaya pribadi Ustaz. Saya tidak terima sumbangan orang, ini pribadi. Dapat duit dari mana nek? Sampai saya saking tidak cayanya tuh saya tanya, dapat duit dari mana nek? Ustaz, saya tiap hari jual gorengan. Dia jual gorengan Pak, di depan rumah, di depan gang. Kadang-kadang saya untung 20.000 Ustaz. Ya kadang-kadang kalau rezeki sampai 40.000 satu hari. Kadang 20.000, 30.000. Pokok tiap hari untung tuh saya kumpulkan Ustaz untuk 1 tahun untuk memperbesar acara maulid Nabi. Cuma itu ya niat dia Pak. Enggak pernah terlintas di pikiran dia mau bangun rumah, mau beli mobil. Enggak, dia nabung tiap hari untuk tiap maulid Nabi mengadakan acara besar-besaran dengan duit sendiri. Sampai saya guraukan nek. Kemarin 12-an nyumbang enggak ke masjid? Udah Ustaz saya nyumbang di masjid. Akan cukup nek. Ya cukup. Maulid Nabi di masjid nyumbang udah cukup. Enggak perlu di rumah. Dengan polosnya dia jawab Pak. Kebetulan orang awam nih jawabnya. Ustaz, kalau maulid Nabi di masjid, Nabi Muhammad cuma masuk masjid. Makanya saya ngadakan maulid di rumah. Agar Nabi Muhammad datang ke rumah saya. Memang betul Pak. Karena ada riwayat menyebutkan barang siapa menyebut nama Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad hadir datang kayak tadi kita kan baca berdiri kita baca serakal. Ini ada orang-orang Wahabi mengatakan apa orang-orang ahlu sunnah itu baca selawat sampai berdiri ngormat siapa, syirik itu syirik. Kau diributkan, kenapa tidak kau ributkan? Ngapa kita 17 Agustus ngormat bendera? Apa yang dihormat tuh? Kain kan? Apa syirik? Itu tidak diributkan. Ya, malah yang diributkan maulid Nabi. Ada orang Wahabi bilang gitu. Apa? Berdiri. Nabinya enggak ada, enggak nampak, ada terlihat dengan mata. Kata siapa? Ada riwayat menyebutkan, Pak. Kalau kita membaca maulid Nabi, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad hadir. Tadi Nabi Muhammad hadir. Tapi kita tak bisa lihat. Ngapa? Karena banyaknya dosa kita. Ketutup mata kita, tak bisa lihat. Termasuk saya tak bisa lihat Nabi. Ya, saya bisa lihat duit kecil nampak, duit besar nampak, duit kecil tak nampak. Ya, kalau besar-besar nampak saya. Ya. Makanya jangan hitung-hitungan untuk Nabi Muhammad SAW. Belum ada cerita Pak, belum ada cerita di sini. Kalau tempat saya Sungai Jawi, ini santri-santri alumni sini tahu. Tempat saya Sungai Jawi itu tiap hari itu ada ngundang rumah-rumah. Besok nih banyak, besok 4 undangan santri. Semua santri besok nih. Pokoknya kalau bulan Maulid lemari santri jadi supermarket. Wah, macam-macam buah-buahan, kue, tul. Ya. Seneng santri polempoh bulan Maulid nih, Pak. Dan hebatnya lagi, kalau bulan Maulid enggak ada santri sakit, Pak. Enggak ada. Izin sakit enggak ada, sehat semua karena banyak undangan. Ya. Itu tempat saya tuh tiap rumah, sama di sini. Kadang-kadang ada tiap rumah juga. Alhamdulillah ya. Jangan takut. Belum ada ceritanya Pak, belum ada cerita orang yang ngadakan maulid Nabi besar-besaran. Kayak ini bapaknya Robi, ini kan termasuk besar-besaran yang acara maulid Nabi. Nggak ada cerita, besoknya sampai bangkrut, sampai jual rumah. Nggak ada, sampai jual kebun, nggak ada. Apakah bini, sampai jual bini, nggak ada. Pasti oleh Allah diganti. Kalau Bapak ngadakan maulid Nabi sekarang besar-besaran, ini cuma orang Parit Banjar, insya Allah, lihat ke depannya. Bapak Robi kita doakan, mudah-mudahan ke depannya bisa ngundang sepunggor kecil. Pasti diganti. Nabi bilang gini nih Pak, Nabi bilang gini,
Ya, barang Sayyidina Umar berkata, "Man addama maulidan nabi kana ma'ahu fil jannah." Yang artinya, barang siapa memperbesar, mengagungkan, memperbesar acara Maulid Nabi, kana ma'ahu fil jannah, maka dia akan bersama Nabi di dalam surga. Siapa tahu gara-gara kita amolot, Pak, ya semampu kita lah. Ndak mampu mungkin ndak mampu sapi 1 ekor, ya udah kambing 1 ekor. Ya, ndak mampu kambing 1 ekor, ya udah ayam 1 ekor, telur 1 ekor. Oh, ndak mampu ngundang orang 100, ya udah 10 orang. Ndak mampu 10 orang, 1 orang. Makanya usahakan kalau ngadakan acara Maulid Nabi, jangan lupa undang cucu Nabi. Tadi alhamdulillah tadi Abi datang duhur, Abi bawa Yi 2 ke sini. Nah, ini juga ada Yi 1 nih, ini santri juga nih. Kenapa, Pak? Kenapa kita perlu kalau ada acara Maulid, Bapak perlu ngundang? Oh, mungkin ngundang Habib yang besar mungkin sibuk. Cari Yi yang kecil di sini. Oh, ndak ada, Mas, melarat, Mas. Pergi ke al-jihad, bonyo al-jihad. Ya, seneng Yi. Oh, jangan terus kata Yi ya. Nah, kenapa kita perlu khusus acara Maulid Nabi? Kenapa kita perlu ngundang cucu Nabi? Karena tadi itu Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad ketika datang kita baca ya Nabi melihat. Wah, Nabi itu merasa senang, Pak. Alhamdulillah. Ya, orang sini, Masya Allah, orang Parit Banjar mengadakan maulid untukku. Alhamdulillah senang Nabi. Tapi Nabi lebih senang lagi ketika Nabi noleh kanan kiri melihat, Alhamdulillah ada cucu aku 1 yang diundang. Ini Nabi lebih senang lagi. Makanya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Buktikan persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan memperbesar acara Maulid Nabi, juga tidak kalah pentingnya dengan menghormati cucu Nabi Muhammad SAW, para habaib yang masih banyak di muka bumi ini. Bapak tahu Ki Darwis kan? Oh, ini Ki Darwis Ki. Ah, itu Ki Darwis itu dengan nenek saya, umminya Ummi. Alhamdulillah umminya Ummi, mungkin kalau alumni santri tahu semua. Umurnya udah sekarang 93, masih sehat. Bahkan lebih sehat dari Ummi. Iya, Ummi umur 65, sekarang nggak sehat Ummi ini, sakit-sakitan. Tapi umminya Ummi, Mbak Nyi Khadijah, itu Masya Allah 93 tapi masih sehat, Pak. Mbak Nyi ini sepupu sekali dengan Mbak Darwis. Saya manggil Mbak Darwis, sepupu sekali. Mbak Nyi kalau manggil Mbak Darwis, manggil Darwis. Mbak Darwis manggil Mbak Nyi, bukti aja. Mbak Darwis apa sah ke mbah saya tuh. Mbah saya tak apa sah. Ya karena lebih sepuhan. Jadi mbah saya ini Mbak Nyi ini cerita. Dulu ini cerita bagaimana Kiai Fathul Bari itu, Pak, sangat hormat cinta kepada para habaib, Pak. Cintanya beliau itu. Pernah suatu hari kebetulan dulu mbah saya nih, Banyak ini masih hidup, Pak. Sering ikut Kiai Fathul Bari, Pak. Ya, pernah akan TV dibawa, ya biasa masak-masak untuk Kiai Fathul Bari kemana-mana. Jadi cerita, Mbak. Pernah suatu hari Kiai Fathul Bari ini, Pak, diundang oleh Pak Haji yang sangat kaya raya, Pak. Diundang acara mulut. Masuk Kiai Fathul Bari, Pak. Ketika masuk, lengki Pak duduk, Kiai Fathul Bari duduk, lalu Kiai Fathul Bari manggil tuan rumah. Pak Haji sini, Pak Haji. Pak Haji, kau acara Maulid Nabi ada ngundang Habib enggak? Enggak ada Kiai, enggak ada ngundang Habib. Loh, kenapa enggak ada ngundang Habib? Akhirnya kata Pak Haji, oh ada Kiai, bukan Habib Kiai, kata dia, Habib kecil, itu Habib kecil. Cuma Kiai, mana kata Kiai Fathul Bari? Mana I-nya? Oh, saya simpan di luar karena dia nakal Kiai. Takut nanti cangkulan, takut kurang ajar ke Kiai. Astagfirullah, marah Pak, tuh Pak. Marah Kiai Fathul Bari. Kurang ajar Kak kecil. Kompoi Nabi, cucu Nabi kau simpan di luar. Akhirnya berdiri, Pak. Kiai Fathul Bari berdiri keluar, Pak. Ini kata nenek saya keluar. Diambil I yang kecil sebeleng itu, Pak. Diambil, dicium tangannya, Pak. Kiai Fathul Bari nyium tangan I. Ya. Dicium tangannya bolak-balik, diambil, diletakkan di dalam, duduk di samping Kiai Fathul Bari. Setelah itu, Pak, tangan I dibasuhkan oleh Kiai Fathul Bari, diambilkan nasi makan. Setelah makan, Pak, kobukan tuh, Pak, bekas tangan I itu yang basuh. Ini kata mbah ini. Air kobokan bekas tangan I yang nakal tersebut oleh Kiai Fathul Bari diminum, Pak. Diminum. Makanya jangan heran kalau keturunannya Kiai Fathul Bari, anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya bisa jadi ulama, bisa jadi orang soleh. Jangan heran. Kenapa? Karena Kiai Fathul Bari hormat kepada habaib cucu Nabi. Makanya Bapak kalau ingin anaknya jadi anak soleh, solihah, jangan lupa hormati cucu Nabi, para habaib. Tapi aneh sekarang nih, Pak. Sekarang lebih degil lagi, ada orang bukan Habib ngaku Habib. Nah, ini musim nih. Musim. Mentang-mentang hidungnya mancung ngaku Habib. Mentang-mentang jenggotnya panjang ngaku Habib. Kambing tuh jenggotnya panjang tapi tak ngaku Habib.
Gajah hidungnya mancung tapi tak ngaku Habib. Ini udah banyak nih. Ya, saya pernah dimasukkan satu grup di orang Pontianak, Pak. Namanya grup Azmat Khan. Wah, saya tanya, ini grup apa nih? Ini grup Habib baru. Habib baru ketemu. Padahal bapak dia, datuk dia tak ngaku Habib. Tiba-tiba ada ustaz muda ngaku Habib. Azmat Khan. Saya bilang mohon maaf, saya bukan Azmat Khan, saya Sahrukan. Jadi tak bisa. Ngaku Habib iya kalau Nabi ngaku dia. Kalau Nabi nak ngaku, nak ke mana? Kita Pak bersyukur Pak, kita diaku sebagai umat Nabi ini bersyukur. Sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Musa, nabi-nabi yang lain pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tanpa minta oleh Allah udah dijadikan umat Nabi Muhammad, bersyukur. Bukan malah ngaku-ngaku Habib. Dan kadang ada ustaz-ustaz ini ngaku Habib, ada udang di balik bakwan, Pak. Kenapa? Bersincer, Pak. Ipah. Celah Habib. Kabin men Ipah. Tanya Aki, kenapa Pak Ustaz kawin dengan Ipah? Loh, kita kan disuruh untuk mencintai cucu Nabi. Makanya saya cinta kepada cucu Nabi, saya kawin dengan Ipah. Tekos corot aku. Kalau Habib, Pak, Habib menikah dengan Syarifah atau Habib menikah dengan orang biasa, anaknya tetap jadi Habib. Contoh, Habib Toha Al-Jufri menikah dengan orang Parit Banjar, orang biasa, anaknya Al-Jufri. Habib Hasan Parit Masegi menikah dengan orang, atau Habib Ali yang biasa ke sini, ada adiknya Habib Mustafa, menikah dengan orang biasa di Parit Banjar, anaknya tetap Al-Haddad. Tapi kalau saya menikah dengan Ipah, anaknya bukan Al-Jufri, bukan Al-Haddad, tapi Al-Kacung, Al-Ceping, Aube. Makanya jangan sampai kita kurang ajar kepada para habaib jika ingin masuk surga. Juga di antara apa bukti persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama tadi, perbesar acara Maulid Nabi. Yang kedua, hormati cucu Nabi para habaib. Yang ketiga, yang terakhir ini tidak kalah penting, ikuti akhlak, ikuti suri teladan Nabi. Jadikan Nabi sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan Nabi, Pak? Bapak sering baca. Ini orang kampung sini sering baca Maulid Habsyi, Berzenji, Diba. Ya, itu kita baca, Pak. Masya Allah, itu bagus. Kita baca udah dapat pahala. Tapi lebih bagus lagi kalau Maulid kayak Bapak Robi ini, ngundang penceramah untuk apa? Untuk menjelaskan isi Maulid yang kita baca. Itu kan disebutkan situ. Nabi Muhammad gimana Nabi Muhammad? Wulida mahtunan, makhulan, maktu asurrah. Ini mukjizat Nabi. Jadi kita Maulid Nabi bukan cuma baca dapat pahala. Lebih bagus lagi kita mengerti siapa itu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Pak, wulida mahtunan. Nabi Muhammad dilahirkan, wulida mahtunan. Lahir sudah dihitan, Pak. Udah disunat. Bayangkan Nabi Muhammad lahir udah disunat. Makhulan, lahir udah pakai celak. Maktu asurah, udah dipotong ari-arinya, temuninya. Lahir keluar, Nabi Muhammad udah bersih, wangi. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya di negara Persia, penyembah api. Itu di negara Persia tersebut, mereka menyembah api. Ribuan tahun mereka sembah api, tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Ketika Nabi Muhammad lahir, tiba-tiba api tersebut mati. Kebesaran, mukjizat Nabi Muhammad yang Allah berikan. Ini kehebatan Nabi Muhammad. Juga Nabi Muhammad, Pak, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa wal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad, Pak, kalau diundang oleh orang miskin, beliau ini keburu, Pak, keburu. Mun sengonceng reng miskin, keburu serabu. Ken mun reng soki, seperti biasa, Pak. Ini Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngundang orang miskin, orang tandi, diundang jam 7 pagi, jam 6 Nabi Muhammad udah datang di rumahnya. Kenapa? Untuk nyenangkan. Oh gimana ada orang miskin, Pak, orang tandi, tiba-tiba ya kayak panjenengan, Pak, di sini, Pak, ngundang Bib Toha. Ya diundang jam 7 Habib Toha kesokan, nelpon, udah Ji, ana mau datang ke rumah ente habis sholat subuh, jam 5 ana datang ke rumah ente. Wah, seneng. Kenapa senang? Karena Habib kesokan bisa lama-lama di rumah kita, kan? Begitu pula ini orang tak punya, Pak. Nabi Muhammad kalau diundang orang miskin, diundang jam 7, jam 6 datang. Cepat Nabi Muhammad datang. Tapi kalau Nabi Muhammad diundang oleh orang kaya, tepat waktu. Diundang jam 7, ya jam 7 kurang sedikit Nabi datang. Kalau kita kan tak ada, kita kan terbalik. Kalau yang ngundang orang kaya, wah, apalagi yang ngundang bupati, Pak Muda yang ngundang ya.
Insya Allah kubur raya ni banyak bupatinya dari pertama Pak Muda, pindah Pak Tua, dapat Tua Pak Muda lagi ya. Nanti habis Pak Muda ni anak-anak nanti jadi bupati dia. Umpama kita diundang oleh orang kaya atau diundang oleh bupati Pak Muda, ya Allah, undangan jam 7 pagi, jam 12 malam sibuk. Si ibu bilang ke si lelek setri kelek kan pilek laku yang coba bupati lelek oh sibuk. Tapi kalau ngundang tetangga orang miskin tandi, tenang. Undangan kolpeto ya, kadang-kadang datang jam 9. Dan kadang tak datang. Tak terbang. Lah, kepaling telur le. Telur. Astagfirullahaladzim. Ini Nabi Muhammad yang kita ambil contoh, Pak. Nabi Muhammad wal Abu Syafiqur Rahimu lil yatim wal armalah. Nabi Muhammad sangat sayang kepada anak yatim. Beles Pak, kasihan. Sayang kepada anak yatim. Sampai suatu hari ketika Nabi Muhammad Pak mau ngimam solat Idul Fitri, lebaran Idul Fitri. Jadi rumah Nabi itu Pak dekat Pak. Ini masjid, ini rumah Nabi, ngumpul ya. Dekat Ka'bah. Nah, kalau zaman sekarang tuh dekat Ka'bah tuh rumah Nabi, dekat Ka'bah itu. Cuma sekarang udah tak ada lah, ya. Jadi ketika Nabi keluar mau ke masjid mau ngimam Idul Fitri, tiba-tiba di depan rumah Nabi ada anak kecil Pak. Anak kecil nangis, lebaran nangis pakai baju jelek, kotor, dekil, kumuh. Nabi nanya, "Nak, ngapa kau nangis?" Ya, sedangkan kawan-kawan kau semua pakai baju baru, bergembira, makan enak, kue, megang duit. Ngapa kau nangis, baju kau kotor gini? Si kecil, anak kecil ini tidak tahu bahwa ini Nabi Muhammad tidak kenal Pak. Dia bilang, "Pak, aku sedih Pak, bapak aku udah meninggal dunia perang dengan Nabi Muhammad. Emak aku pun dah meninggal dunia. Aku tak punya keluarga, aku hidup sebatang kara. Rumah pun aku tak punya. Jangankan baju baru untuk makan sehari-hari. Aku dah sekarang belum makan." Nangis Nabi Muhammad Pak. Dibawa oleh Nabi, dipeluk, Nabi dicium. Nabi bawa ke rumahnya. Nabi mandikan Pak. Nabi sendiri yang mandikan. Setelah Nabi mandikan, diberi baju baru. Setelah itu Nabi beri makan yang enak. Diberi makanan kue-kue yang enak-enak. Lalu Nabi bilang, "Nak, aku ni Nabi Muhammad." Ya Allah, senang dia Pak. Dipeluk. Lalu Nabi bilang, "Nak, mau tak kau? Aku Nabi Muhammad menjadi bapakmu. Fatimah menjadi ibumu. Hasan Husain menjadi saudaramu. Mau?" Wah, sangat mau. Dipeluk suka. Lalu dia keluar rumah Nabi. Keluar rumah Nabi dengan wajah gembira Pak. Udah pakai baju baru. Kawan-kawannya terkejut semua. Kau tadi pakai baju jelek nangis. Kenapa pula sekarang kau pakai baju baru? Senyum-senyum, ada apa nih? Siapa tak suka, kata dia. Aku sekarang Nabi Muhammad sekarang jadi bapak aku. Siti Fatimah jadi mak aku. Hasan Husain jadi saudaraku. Akhirnya kawan-kawan yang angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan bapak aku mati biar aku diangkat anak-anak Nabi. Gitu. Ini Nabi SAW Pak. Banyak sekali sejarah-sejarah Nabi. Nabi Muhammad juga tidak pernah mencela makanan. Nabi Muhammad tidak pernah menghina makanan. Andaikan makanan tidak enak, Nabi Muhammad tidak makan. Umpama istri Nabi buat masakan nih, makanannya tidak enak. Nabi ketika makan tidak enak, stop. Tidak pernah Nabi bilang, "Oh, tak enak. Kaki lek lebuja kapi lek." Tidak pernah. Tidak pernah dihina. Makanan tidak enak ditinggalkan. Suatu hari pernah Nabi Muhammad balik dari masjid, Pak. Balik dari masjid, Nabi Muhammad lapar, nanya pada istrinya, "Ya Humairah, wahai sayangku." Nih Nabi Muhammad tiap manggil istri tidak pernah manggil nama, manggil sayang Pak. Bapak pun gitu, cek manggil embun kacung, "Obe Pak, obe." Saya udah tua Pak Ustaz, umur sebitek Pak Ustaz, umur 60, masa manggil yang sayang? Nabi Muhammad umurnya 63, tapi tetap Nabi Muhammad manggil istrinya, "Ya Humairah, sayang." Nanti bapak kalau balik ke rumah Pak, obe. Sebiasa manggil bun kacong, obe lagi, manggil sayang. Sayang. Kebayaki kopi sayang. Ya Allah, kembang kopi ngembu Pak. Apa kata Mbuk? Bang, kaki masuk jin apa Bang? Disungguh masuk jin. Akhirnya ketika Nabi Muhammad balik ke rumah, Nabi Muhammad nanya pada istrinya, sayang, ada makanan apa di dapur? Apa kata istri Nabi? "Cuma ada roti Bang." Di Arab orang miskin makan roti. Roti itu kayak nasi Pak. Bukan roti di Arab, bukan roti kayak sini Pak. Oh, kalau roti sini enak. Saya dulu ketika saya mondok di Arab dengan Bib Toha, ya itu kalau pagi dapat makan roti, siang nasi, malam makan roti. Itu rotinya kalau kita baru datang masih hangat, itu enak, lembut. Tapi kalau dibiarkan 1 jam, rotinya keras jadi kayak batu Pak. Kalau nak makan harus rendam pakai air panas. Bukan roti sini, enggak pakai mentega, cuma roti tepung
tepung, garam, air, itu jak rotinya. Akhirnya Nabi nanya, ada makanan apa di dapur? Enggak ada apa-apa wahai suamiku, yang ada cuma roti. Ada lauk apa ya kata Nabi? Nah, jadi orang Arab kalau makan roti Pak, pakai lauk Pak. Roti? Ya kalau roti tawar pakai lauk. Ada lauk apa? Kata istri Nabi, enggak ada lauk apa-apa wahai suamiku, yang ada cuma cuka Pak. Nabi Muhammad untuk menyenangkan hati istrinya, beliau berkata, Ni'mal idan al-hol. Sayang, lauk cuko yang paling kusuka adalah cokah. Akhirnya Nabi makan roti pakai cokah Pak. Nanti panjenengan boleh nyoba. Tengah lewat Kota Baru, singgah di Indomaret, beli roti bencok kekakan Pak. Engki tak lap kelip mata. Ini Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad sangat dermawan. Saya beri kisah terakhir ya. Nabi Muhammad sangat dermawan Pak, tak cerai. Pernah suatu hari Pak, Nabi Muhammad selesai ngimam di masjid, pulang ke rumah Pak. Selesai ngimam, pulang berkah Pak, berlari-lari, berkah. Kayak dikejar oleh orang gitu Pak, lari. Nyampe di rumah, Nabi sampai ngos-ngosan Pak. Nanya istrinya, bang, ngecit. Terkejut istrinya, bang, ada apa bang? Kenapa bang lari-lari? Nabi Muhammad tetap lari, masuk dalam kamar Pak. Diangkat bantalnya Pak. Rupanya di bawah bantal ada uang 7 keping. Ya cincin 7 keping dinar. Ya cincin kalau sekarang ya 7 juta lah ya. Cincin zaman sekarang. Kok gerak Nabi Muhammad diambil. Ini nih yang bikin aku lari-lari dari masjid. Aku ndak mau. Duit ini belum aku habis sedekahkan, kata Nabi Muhammad. Kalau belum habis aku sedekahkan, masih belum bisa aku tenang. Belum bisa tenang aku ibadah. Nggak bisa tenang aku tidur kalau belum aku sedekahkan semua. Sama dengan kita Pak ya. Gitu. Sholat di masjid Jumat cepat ngebut balik. Ngebut. Istrinya nak, bang, ada apa bang? Ada bang. Masuk gitu. Diangkat bantal. Sisa duit kita 500.000 diambil. Alhamdulillah selamat. Untung tak galak kaki. Untung tak galak kaki kata dia. Bukan apa istri kita dia ada yang degil gak dibayar. Makanya ibu-ibu di dapur Bu, jadilah istri yang pintar cari duit ya. Yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu nampukkan duit, ibu bisa nyari. Itulah istri yang pintar cari duit suami. Baik. Ya sampai di sini mudah-mudahan oleh Allah kita semua bisa mencontoh kehidupan Nabi. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan para habaib, para ulama, berkumpul dengan Nabi dalam surga. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan semua warga sini oleh Allah bisa diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, yang berkah, hingga bisa mengadakan maulid besar-besaran yang akan datang, hingga bisa menyumbang masjid kita ini, hingga masjid ini cepat selesai dan nanti menjadi bukti, menjadi oleh Allah akan diberi hadiah istana kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.